teman-teman semua, di video kali ini saya akan mengobrol dengan seorang teman saya, seorang married counselor bernama Ionika Selomit. Halo Nika. Halo. Nah Nika, kita mau ngobrol sebentar. Sebagai seorang married counselor itu kira-kira apa sih permasalahan yang sering pasangan-pasangan konselingkan ke Nika? Jadi, biasanya kalau di konseling aku secara pribadi, itu sebenarnya aku bukan hanya mengkonseling orang yang sudah menikah, tapi sebelum menikah juga, gitu. Dan, banyak dari mereka yang konseling ke aku itu rata-rata permasalahan sebelum menikah sama permasalahan setelah menikah itu sebenarnya hampir mirip. Jadi, apabila kita dalam, menjalin relationship with someone, kita itu waktu pacaran pun, itu kita bisa melihat, kayaknya nanti kalau aku menikah sama orang ini masalahnya itu ya A, ya B, ya C, kayak gitu. Jadi hampir mirip sebenarnya. Tapi tambahan untuk kalau dibuat, secara general, apa sih permasalahan konflik yang suka terjadi buat orang yang sudah menikah, itu rata-rata ada 3. Yang pertama itu komunikasi, itu menjadi alasan keretakan rumah tangga nomor 1. Yang kedua itu masalah ekonomi, gitu. Dan kalau yang ketiga itu masalah adaptasi karakter pasangan. Jadi memang, dari 3 hal ini itu, bersinergi ya. Jadi mungkin ada yang cuman masalah di adaptasi karakter pasangan, ada yang hanya di ekonomi dan, komunikasi, tapi ada juga dari ketiga hal itu. Sebenarnya ada 8. Sebenarnya ada 8, penyebab, keretakan rumah tangga, tapi top 3-nya itu yang aku sebutin tadi. Tadi yang di awal tuh Nika cerita itu juga menarik. Jadi sebelum menikah itu juga orang seringkali juga mengkonsultasikan ke Nika itu meliputi yang 3 tadi sama apa lebih spesifiknya? Jadi gini, kalau yang konseling, di sebelum married itu biasanya aku memang membuat kelas. Kelas itu terdiri dari 11 sampai 12 pertemuan. Jadi itu biasanya kita ketemunya atau one on one bisa, grup bisa, counseling by phone bisa, ketemu bisa, gitu. Cuman memang, jadi saya selalu me-request gitu untuk orang yang mau konseling itu mereka harus ikutin 1 sampai 12 pertemuan itu. Jadi itu dibahas secara tuntas tentang apa sih masalah-masalah waktu pacaran gitu sih. Jadi pelajarannya sih lebih ke arah kayak, bagaimana cara membangun hubungan, menghindari bahaya pranikah, kayak gitu. Bagaimana cara mengatur waktu bersama, gimana sih cara teknik komunikasi yang benar, lalu juga masalah self image pria maupun wanita, lalu cara-cara juga, mengatasi perbedaan. Gitu, perbedaan macam-macam ya, jadi social, ekonomi, education, family issue, dan lain sebagainya. Terus diajari tentang bagaimana sih mengatasi problem-problem dalam masa pacaran, gitu. Terus diajari juga apa sih hubungan ini tuh sebenarnya untuk apa. Jadi lebih ke purpose-nya juga, sama diajarin juga tentang love language. Jadi profil pasangan ya, love language, seperti INFJ, ENFJ seperti itu. Terus juga diajari tentang profil pasangan yang dominan, intim, stabil, cermat. Nah, dari itu nanti itu bisa dijabarkan, ternyata pasangan aku tuh kayak gini. Jadi itu kita ngubleknya di situ gitu. Jadi mereka dapat dulu pelajaran sebelum nikahnya itu lebih mengenal tentang pasangannya sih seperti apa dan apa self image-nya dia. Nanti kalau sudah menikah baru pelajarannya lebih beda, depth. Jadi pelajarannya lebih ke arah what's your purpose about marriage, apa tujuan, marriage value, your aim, terus gimana sih caranya jadi suami istri yang berhasil. Kan semua orang mau married itu selalu kepingin jadi suami istri berhasil. Nah, gimana kita? Lalu bagaimana menghadapi parents in law,
gitu. Terus gimana ngatur keuangan juga itu diajarin, karena kalau yang masih pacaran belum tahap maksudnya gini, jadi sebelum pacaran itu ada 12 pelajaran, kemudian habis gitu tuh ada satu pelajaran lagi, ada 5 pelajaran untuk orang yang benar-benar mau married dalam waktu dekat. Jadi itu lebih dalam gitu belajarnya. Diajarin tentang KB, diajari tentang seks, diajari tentang gimana masa mengandung, gimana cara mendidik anak, gimana juga cara kita mengatur rumah tangga. Jadi lebih teknisnya gitu, lebih in depth. Kalau setelah menikah nanti ada pelajarannya lagi, tapi itu lebih ke arah konseling, apa sih yang kamu rasakan, apa yang kamu hadapi gitu. Oke. Nah, sebelum ke arah yang tentang yang sudah married, ini kok menarik banget tadi di awal ini kan kadang kita jarang ya nemuin kalau misalnya konseling pranikah tuh memang ada, tapi kan biasanya hanya kayak di gereja, sebatas-batas ya, sebatas kayak apa istilahnya ya, formalitas lah, formalitas untuk ketentuan kalau misalnya mau diberkati atau mau ngikutin pemberkatan di gereja itu kita harus ikut. Nah, kalau misalnya dari Nike sendiri kan istilahnya kayak lebih spesifik kan ya kalau misalnya konselingnya. Nah, itu apa pernah misalnya gini kan banyak sekarang itu ada pasangan-pasangan yang sebenarnya sebelum menikah itu sudah kadang menemukan kejanggalan kayaknya terhadap pasangannya kayaknya gimana ya kayak ada yang aneh tapi mau lanjut gimana nggak lanjut kayaknya misalnya sudah pesen semua sudah cepat semua kasarannya ya itu. Nah itu kira-kira gimana? Gini, itu makanya keberadaan aku khususnya jadi marriage counselor itu ya itu kebutuhannya. Kita sebagai konselor itu harus bisa melihat profil pasangan. Makanya aku sendiri pun juga harus kenal orang itu secara dalam gitu. Maksudnya secara dalamnya caranya dengan waktu mereka isi kuesioner, saya jadi tahu profil orang ini seperti apa itu udah ya mungkin karena pengalaman jadi saya bisa baca profil orang gitulah kira-kira gitu. Tapi memang keberadaanku sendiri itu justru untuk menolong mereka. Jadi bukan gini ya, kalau aku ikut kelas-kelas tentang pranikah itu bukan berarti aku akan menikah, enggak. Justru banyak yang habis ikut kelas pranikah itu dia semakin terbuka. Oh, pasanganku ini kayak gini. Berarti aku nggak cocok sama orang kayak gini. Dan mereka, aku selalu bilang lebih baik kalian selesai sekarang daripada nanti menikah sudah punya anak kemudian divorce gitu. Jadi kalau dari sekian banyak mungkin bisa dibilang ratusan orang yang udah pernah konseling itu bisa dibilang ada sekitar 30-40% yang tidak jadi menikah karena dia semakin kenal. Tapi buat yang mendapatkan yang benar-benar pas memang itu mereka malah merasa kelas pranikah ini sangat menolong mereka gitu. Mereka jadi lebih kenal pasangan mereka tuh lebih cepat daripada yang seharusnya gitu. Nah kalau itu yang sebelum menikah ya. Paling nggak kita tahu bahwa pernah ngalamin ada yang pasangan yang berani untuk memutuskan setelah konseling dan diarahkan istilahnya tidak sesuai dengan pasangannya ke depannya, dia berani untuk memutuskan udah kita akhiri hubungannya kayak gitu ya. Betul. Nah, kalau yang untuk menikah sekarang ya, untuk pernikahan tadi ada 3 masalah yang seringkali timbul ya, yang seringkali dikonselingkan pasangan-pasangan. Nah, itu kira-kira lebih spesifiknya, lebih kayak ada case-case-nya mungkin contohnya? Oke, case-nya mungkin kalau dari komunikasi itu gini, seharusnya kita juga ngomong masalah pandemi ya, before pandemi atau sekarang ini lagi pandemi, itu komunikasi itu menjadi satu isu yang benar-benar sangat rentan. Saya sendiri kebetulan itu saya lulusan Fakultas Ilmu Komunikasi. Tapi bukan berarti semua orang yang ngambil jurusan itu pintar berkomunikasi atau pintar komunikasi interpersonal gitu, termasuk sama pasangan sendiri. Bukan berarti saya jarang ribut, bukan. Tapi komunikasi di sini itu bukan hanya sekedar
teknik, tapi lebih ke arah kadang orang sudah menikah itu sulit mengerti, mau kompromi, mau memaafkan, mau mengesampingkan egonya dia. Kadang waktu menikah kita jadi orang yang mungkin bisa semakin egois, bisa semakin tidak mau tahu karena merasa, "Ya aku udah married, kamu harus terima aku apa adanya," gitu. Tanpa mereka peduli bahwa kita tuh sebenarnya menikah. Suami saya waktu menikah di usia 27 tahun waktu itu dengan suami saya usia saat ini, orang tuh ngalamin yang namanya perbedaan karakter. Contohnya saya sendiri dulu tuh saya menikah usia muda, bisa terbilang usia sangat muda. Yunike yang dulu waktu menikah 22 tahun dan saat ini tuh jadi Yunike juga yang berbeda. Jadi suami saya terus mempelajari saya sepanjang tahun. Nah, kadang pasangan suami istri tuh lupa kalau suaminya itu bisa berubah. People does change. Gitu. Itu yang membuat komunikasi jadi sulit gitu. Apalagi kalau sudah punya anak, kemudian istrinya mungkin both ya, terus mungkin istrinya stay at home mom ataupun working mom itu sama memiliki tensi yang berbeda gitu. Atau mungkin bisa suaminya ekonominya lagi meningkat gitu. Itu juga bisa mempengaruhi atau seperti pandemi ini banyak sekali suami yang mulai post power syndrome gitu karena mungkin kehilangan pekerjaan, kehilangan omset dan kehilangan aset, mungkin kalah saham atau apa aja macam-macam. Itu juga bisa mempengaruhi profil orang itu. Lalu jeleknya saat kita udah menikah selalu kita ngomong gini, dulu waktu pacaran dia nggak kayak gitu, sekarang waktu menikah kenapa dia kayak gini. Itu sebenarnya intimidasi atau pemikiran yang salah. Itu kenapa komunikasi itu jadi sulit. Di pandemi ini yang aku review ya, itu pandemi ini benernya memunculkan banyak sekali trigger, Dep. Jadi orang yang dulu tidak ada apa-apa, tapi dia tidak bisa mengatasi gejolak pandemi ini karena tiba-tiba semua orang kerja dari rumah atau semua orang ekonominya turun atau juga mungkin ada yang bisnisnya semakin meningkat jadi lebih sibuk. Mereka nggak biasa karena berubah dengan waktu yang sangat cepat. Jadi aslinya tidak pernah ada masalah, malah ada masalah, ada crack gitu karena pandemi. Ada juga yang sebelum pandemi, mereka tuh sudah ngalamin yang namanya kebosanan dalam pernikahan. Mungkin komunikasi udah nggak lancar, mungkin sudah jarang melakukan hubungan intim karena kesibukan, atau karena anak, atau macam-macam. Atau mungkin hubungannya tuh udah jelek, mungkin dikarenakan faktor eksternal. Itu kena pandemi, tambah lebih parah dan banyak sekali kisah khususnya inner circle aku itu yang memutuskan mengakhiri pernikahan mereka justru di pandemi ini gitu, unfortunately. Tapi ada juga orang yang pintar beradaptasi justru di pandemi ini mereka semakin akrab. Suami istri ketemu terus di rumah jadi tahu, istriku nih ternyata di rumah itu selama ini meskipun jadi stay at home mom tapi dia itu benar-benar mendedikasikan hidupnya buat keluarga ini. Jadi si suami semakin cinta sama istrinya begitu sebaliknya. Gitu. Itu mungkin salah satu contoh kasus tentang komunikasi. Nah, kadang kan permasalahan pernikahan tuh kompleks banget ya. Kadang dibilang kalau yang satu nggak berubah, jangan menuntut pasangannya. Kan kadang ada istilah kayak gitu ya, jangan menuntut pasangannya untuk berubah. Nah, itu kadang diri sendiri kan pasti ada ego ya. Kalau misalnya kita mau berubah, yang satu nggak, itu gimana ya? Nah, memang itu sulit. Makanya setiap orang yang menikah itu butuh yang namanya kedewasaan. Jadi sebaiknya kita tuh sebelum menikah itu kita tuh tetapkan kenapa sih alasan menikah. Pertanyaan ini selalu saya lontarkan di kuesioner waktu konseling gitu. Apa alasanmu menikah? Mungkin mereka ada yang nulis, oh saya menikah karena udah pacaran lama. Oh saya menikah karena disuruh orang tua. Oh saya menikah karena saya nggak bisa hidup tanpa dia. Oh saya menikah karena saya keburu hamil dulu. Atau saya menikah karena teman-teman saya udah menikah, kenapa saya nggak menikah gitu dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya alasan
apa tuh namanya, kalau misalnya kita flashback, berarti kita tuh menikah harus dengan kondisi yang prima, kondisi yang dewasa. Umur memang nggak membuat, misalnya married 30 terus jadi dewasa gitu, enggak juga. Kan kedewasaan bukan karena umur, tapi kalau kita dapat pasangan yang dewasa, itu harusnya dengan legowo, dengan tanpa ego, dia bisa mau berubah dulu. Even mau memaafkan. Ada banyak sekali rumah tangga sekarang yang memang jatuh dalam masalah perselingkuhan ya, gitu. Nah, itu juga salah satu. Ada mungkin yang tetap punya strong will meskipun karena yang selingkuh ini banyak, nggak cuman pria, wanita sekarang juga jadi doyan selingkuh. Karena perselingkuhan itu bukan masalah apa itu namanya yang terlalu bagaimana gitu ya. Kadang di WhatsApp kita mungkin flirting sama teman-teman habis dari reuni mungkin, terus kita jadi tertarik, wih pria ini kok apa namanya memperhatikan saya, sedangkan suami saya udah sibuk sama kerjaan. Itu masuk dalam kategori selingkuh gitu. Dan banyak juga wanita yang menikmati proses ini karena mungkin dia nggak dapat perhatian yang penuh dari pasangan, dari sang pria. Jadi sebenarnya ya tergantung dari dewasa orang itu tuh mau berubah apa enggak. Kalau saran saya, kamu nggak akan bisa tunggu orang berubah kalau kamu nggak berubah dulu, gitu. Nah, dari banyaknya masalah itu kan kadang juga udah ngotot ya, walaupun udah mencoba untuk mediasi, tapi tetap ngotot untuk berpisah. Nah, pernah nggak nemuin kasus itu udah ya udah ngotot lah, sedangkan kita memang kalau sesuai agama Kristiani kan kita juga nggak boleh berpisah kalau nggak maut yang memisahkan. Nah, itu gimana kalau dari sisi nikah? Sebenarnya semua agama tidak ada yang menyetujui namanya perceraian. Buddha, Hindu, Islam, Kristen, Katolik, Konghucu, itu tidak ada yang suka. Karena nggak mungkin seorang pemuka agama memberkati sebuah pernikahan, mengesahkan dengan perkataan, nanti kalau bercerai nggak apa-apa kok. Nggak mungkin kayak gitu. Jadi menurut aku semua itu sebenarnya tidak memperbolehkan. Hanya orang itu memang tidak bisa, menurut saya itu perceraian itu kembali ke sisi orangnya itu sendiri. Ada banyak nggak yang ngotot tetap bercerai? Banyak sekali. Tapi ada juga yang akhirnya mediasi bisa kembali. Kenapa sih orang kadang nggak bisa menahan atau nggak bisa, maksudnya gini ya, apa tuh namanya, tetap kekeh untuk bercerai? Firstly, kita itu nggak bisa ngejudge orang memang, karena kita tidak tahu apa yang mereka lalui. Tapi kita pun diberikan hikmat sama Tuhan, diberikan wisdom supaya bisa menelaah lebih lanjut gitu loh. Jadi kalau bagi yang di sini mungkin yang lihat tayangan ini dan saat ini kalian punya masalah rumah tangga, coba rating. Rating terus aja. Rating, bayangin kayak anak suka imajinasi. Nah, coba kita imajinasiin. Seandainya kita berpisah sama pasangan kita, apakah itu menyelesaikan masalah? Atau jangan-jangan malah akan memberikan puluhan masalah baru ke depannya gitu. Yang saya pernah konsultasi juga banyak juga yang kekeh untuk bercerai, Dep, gitu. Mungkin ada yang, saya di KDRT, gimana caranya saya nggak bercerai? Ya kalau saya ngelihat dari sisi wanita, kasihan sekali sih memang kalau di KDRT ya. Apalagi mungkin suaminya suka apa namanya ke tempat yang kurang baik, kemudian ada penyakit juga seksual dan lain sebagainya sehingga perempuan ini takut. Nah, cuman memang kembali lagi, kalau boleh saya saran, sebenarnya kalau kita sudah punya anak, lebih baik itu jangan bercerai karena posisi anak itu adalah posisi yang paling tidak diuntungkan gitu. Ada banyak sekali juga teman saya yang produk keluarga bercerai dan tidak ada satupun dari mereka yang bersyukur papa mamanya bercerai. Dan mereka 100% semua pasti bilang, aku merasa hidup aku nggak lengkap
Aku merasa hidup aku ini nggak normal. Sehingga itu membuat kalau anak ini usianya masih kecil atau remaja dan papa mamanya bercerai, itu akan ngefek ke profil dia, ke gambar dirinya dia gitu. Nggak ada lah efek perceraian yang bagus. Kalau ada, saya mau juga tahu gitu supaya saya belajar. Cuman, mostly enggak. Jadi lebih baik dipertahankan. Sama contohnya gini, kalau saya tambahkan Dep, kita punya Ya. mobil, mobil itu rusak gitu. Kita tahu tuh yang rusak itu masalah aki. Masa sih kita harus buang mobil itu dan beli mobil baru? Karena si mobil baru itu juga tidak akan bisa mobil baru itu tidak menjamin akinya juga akan baik selama-lamanya. Jadi yang paling betul kalau mobil akinya rusak ya akinya yang diperbaikin, akinya yang diganti. Suku cadangnya yang ditata, bensinnya mungkin yang dipremisasi gitu atau lain sebagainya, dimodif dan supaya eh, mobil itu bisa jalannya lebih turbo, lebih cepat, lebih baik Jadi gitu. perceraian itu kan benar-benar dampaknya itu nggak ada yang positif sama sekali. Istilahnya benar-benar ya nggak baik banget ya, apalagi untuk anak-anak itu sendiri. Kalau Mhm. apalagi sudah punya anak ya. Iya, betul sekali, setuju. Nah, kalau misalnya gini, ada kasus misalnya pasangannya itu tidak bisa menjalankan figurnya sebagai istri misalnya ya, istrinya itu udah nggak bisa kayak gimana ya, nggak bisa menjalankan figurnya, tapi dia ngelihat anaknya kalau mau bercerai, lihat anaknya gimana, tapi dia juga merasa bersalah daripada saya ini nggak bisa menjalankan figur, mendingan saya ini bercerai. Dia merasa seperti itu, daripada tidak menjalankan figur, dia merasa lebih berdosa, ya. Nah, itu gimana kalau misalnya kasus seperti itu? Dia kadang berpikirnya seperti itu. Sebenarnya ya, kalau, mmm, contoh kasus yang, Deborah ngomong tadi, seandainya dia bisa ketemu orang Ya. untuk bisa diajakin curhat aja at least, pasti, tipe-tipe kasus seperti ini bisa tertolong deh. Karena sebenarnya perempuan itu hanya suka didengar, hanya suka diperhatikan gitu, rata-rata gitu. Jadi kalau kita pas ngomel itu sebenarnya si suami nggak perlu tanggapin gitu. Jadi, eee, kalau kasus kayak gini, mungkin perempuan ini haraplah mencari bantuan secepatnya, bisa marriage counselor atau, bisa orang yang dia percaya yang lebih sepuh mungkin atau di komunitasnya yang dia percaya yang bisa memberikan masukan yang baik gitu. Karena orang-orang yang bisa memberi nasehat itu orang yang netral sebenarnya. Nah, orang-orang yang dia mintai bantuan ini pasti menurut saya 100% mereka orang yang netral. Tidak mungkin seorang saudara atau yang, best friend yang baik itu nggak akan mungkin gini, "Iya, kamu memang nggak bisa jalani figur, cerai aja." Itu nggak mungkin juga. Jadi sebenarnya perempuan ini hanya butuh, circle yang bisa dukung dia, memberikan dia semangat bahwa kamu ini wanita yang berharga. Se se Meskipun kamu nggak bisa masak katakanlah, atau meskipun kamu, nggak bisa merawat rumah tangga dengan yang baik, tapi kamu ini dibutuhkan dalam sebuah keluarga, kamu dibutuhkan suamimu, kamu dibutuhkan anakmu, kayak gitu. Aku tuh ditanya ini nah Oke. gimana daripada daripada nggak bisa, daripada nggak bisa betul ya, daripada nggak cerai, tapi aku nggak bisa menjalankan figurku sebagai seorang istri lah. Gimana apa nggak lebih berdosa misalnya di mata Tuhan? Nah itu juga, aduh aku jujur aja aku ditanya aku juga nggak tahu kan misalnya kayak gitu. Nah itu alangkah baiknya apa konsultasi, tapi dengan konsultasi dia sebenarnya dia sendiri ini gimana ya, kayak nggak mau, sudah kayak enek gitu loh kasarannya, sama pasangannya itu sebenarnya enek. Udah, karena pasangannya pasangannya itu tidak bisa memberikan, apa ya istilahnya, tidak kalau perempuan kan kata-kata suka kayak dipasangi badan istilahnya, kayak sama suaminya kan ya. Nah, Mmm, yang, suaminya ini kayak nggak bisa pasang badan ke dia. Jadi ya ya apa ya bahasanya itu, kayak udah enek lah kamu ini sudah laki-laki tapi nggak bisa membela istri sama sekali. Jadi mau kayak apa dia udah usaha misalnya, udahlah lihat anak, tapi ya udah dia cuma lihat anak tapi benar-benar nggak mau kalau keras banget lah kayak gitu loh nih, keras banget nggak oke mau untuk berubah. oke.
Kalau saya ketemu orang yang kayak gini, itu Ya, biasa pertanyaan saya juga yang pertama gini, ya. "Memang kamu yakin setelah kamu bercerai, lalu kamu bisa menemukan pria yang benar-benar bisa 100% pasang badan, mungkin seperti yang kamu mau, terus kamu ketemu orang lagi yang bisa menjadikan kamu menjalankan, kodratmu sebagai seorang istri di rumah, apakah kamu yakin?" Gitu. Saya maksudnya gini, orang tuh nggak ada yang sempurna. Ya memang ini klise, eee, tapi itu kebenarannya. Maksudnya nggak ada satupun orang yang sempurna. Meskipun, dia merasa suami ini itu tidak bisa memberikan yang terbaik. Siapa yang bisa jamin setelah cerai dia juga mungkin nggak dapat yang sama atau gimana ya maksudnya, kayak nggak bisa menjamin gitu. Jadi lebih baik kita tuh justru sebenarnya kalau saya ketemu istri yang seperti ini, saya justru akan empower dia untuk dia itu memperbaiki dirinya, karakternya, self image-nya. Mungkin dia selama ini punya poor self image. Mungkin dia selama ini suka mengintimidasi dirinya sendiri. Ada banyak apa ya namanya, mungkin orang Indonesia ini memang mostly itu punya kekurangan satu, terlalu banyak mendengar. Jadi suka, oh dia oh ini gini gitu. Jadi heeh, jadi, itunya too much gitu. Jadi lebih baik sebenarnya kalau misalnya saya sarankan untuk yang kasus seperti ini memang bukan hanya wanitanya aja yang cari pertolongan, tapi si prianya juga mencari pertolongan. Siapa tahu sebenarnya kadang ya kalau ada kasus seperti ini, itu saya ngambil benang merahnya gini, nggak ada loh sebenarnya pasangan suami istri itu yang sengaja kepingin saling menyakiti kalau dia bukan orang yang psycho atau orang yang kalau normal-normal aja itu nggak ada yang tujuannya pengen hancurin hidup ibu dari anaknya atau pengen menghancurkan hidup ayah anaknya gitu. Jadi sebenarnya lebih baik bertemu, dibahas, butuh berapa lama? Ya mungkin bisa lama gitu. Saya, paling lama untuk ngurusin satu rumah maksudnya masalah rumah tangga itu bisa hampir tahunan deh. Tapi, juga, good news-nya juga ada banyak sekali yang akhirnya bisa kembali, gitu. Sebenarnya itu butuh waktu deh, sampai akhirnya nanti tuh sadar, "Iya ya, memang ini tuh pria yang terbaik dalam hidupku." Gitu, atau sebaliknya. Nah, jadi dari banyak permasalahan pernikahan sebenarnya sih dalam hidup juga nggak hanya pernikahan aja, masalah juga banyak sebenarnya. Cuman Mhm. dari sisi pernikahan juga kembali lagi juga kita harus menemukan apa istilahnya. Kalau dari nikah kita harus mau mengintrospeksi diri. Iya, harus mau gini, kalau aku sendiri pribadi punya tips buat, wanita-wanita atau, pria juga mungkin yang nonton, Ya, tayangan ini, itu gini, yang pertama, ada 5 deh, saya, bakal bahas secara cepat. Yang pertama itu kita memang sekarang tuh bukan waktunya buat kita tuh waktu menikah itu saling menyalahkan, sorry. Bukan ya, waktunya kita saling menyalahkan, karena kalau kita udah menikah itu badan aja udah jadi satu, gitu. Jadi buat apa ya kita karena menikah itu bukan pertandingan, siapa yang lebih banyak salah apa enggak, gitu. Tapi gimana caranya kita adjust karakter, gitu. Itu yang pertama, bukan saling nyalahin. Yang kedua, tipsnya yang paling utama itu harus berani belajar terbuka. Kadang memang nggak semua orang itu ekstrovert. Kalau saya ekstrovert, tapi suami saya introvert. Gimana caranya saya merayu orang yang introvert bisa belajar terbuka? Itu sulit, tapi kalau kita tuh udah usaha, nggak ada kok yang nggak berhasil, pasti berhasil. Dan begitu sebaliknya ya, ada perempuan yang introvert banget, tertutup, tapi suaminya itu kerjanya sales, marketing gitu, jadi orangnya suka ngomong. Itu sulit, eee, apa ya, bonding-nya tuh sulit, tapi kalau diusahakan itu pasti bisa. Jadi harus belajar terbuka, mendengarkan keluhan pasangan. Makanya saya encourage pasangan di luar sana setiap hari itu harus cerita. Kayak dulu waktu pacaran, "Ngapain kamu hari ini? Gimana kerjaan? Gimana kesibukan? Gimana hari-hari? Ada masalah apa?" Dan lain sebagainya. "Waktu kapan?"
waktu makan malam mungkin, atau waktu setelah setelah anak-anak tidur atau kita sebelum tidur gitu. Istilahnya pillow talk gitu, harus bahas. Terus mungkin tipsnya yang berikutnya adalah kita itu punya intimacy time sama pasangan. Justru di pandemi seperti ini harus lebih intimate gitu. Quality time-nya harus diperbanyak. Memang quality time-nya bukan liburan, tapi quality time-nya di dalam rumah. Ya, itu. Nomor 4 itu pinter-pinterlah kita bagi tugas. Suami, siapa bilang suami itu bukan punya tugas untuk ngajarin anak yang lagi online school? Itu salah satu juga kalau zaman sekarang ya, pandemi. Jadi harus pinter-pinter aja gimana cara bagi waktunya. Karena musim pandemi ini banyak sekali yang dulu stay at home mom jadi working mom deh. Gitu, Iya. banyak banget, banyak banget. Jadi suami sama istri harus pinter-pinter time management, bantuin anak online school dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah banyak-banyaklah berdoa, banyak melakukan hal-hal yang baik gitulah. Ya ini waktu-waktunya yang paling tepat sih buat kita kayak gitu ya, karena umur itu nggak bisa ditebak kan sekarang gara-gara pandemi gitu. Jadi banyaklah melakukan hal yang baik dengan pasanganmu karena kita nggak tahu pasangan kita tuh sampai berapa umurnya, gitu. Jadi itu tadi tipsnya Nike yang 5 tadi untuk dipraktekkan supaya istilahnya meminimalkan adanya perselisihan yang sampai merenggangkan rumah tangga itu ya. Jadi kalau 5 ini tuh udah dilakuin at least, semoga tidak ada lagi yang namanya perselingkuhan, semoga tidak ada lagi yang namanya cekcok yang nggak ada habisnya gitu. Kadang suami istri bisa kayak Tom and Jerry sih. Tipsnya yang belum married. Tipsnya yang belum married itu menurut aku ya, kalau sekarang ini, Ya. itu lebih ke arah gini, batasi gerakanmu. Jadi gini, batasi gerakan itu lebih ke arah gini, jangan waktu bersama itu dipakai hal-hal yang menjurus ke asmara atau nafsu. Jadi justru quality time itu dipakai untuk kita saling mengenal pasangan kita. Saya punya ilustrasi yang sangat bagus, Deb. Jadi istilahnya ilustrasinya itu hadap-hadapan, punggung-punggungan gitu. Jadi contoh yang ini si pria, yang ini si wanita saat pacaran. Lalu katakanlah yang di belakangnya ini adalah keluarga dan sahabatnya si pria, yang ini keluarga dan keluarga dan teman-temannya si wanita gitu kan. Nah, seharusnya orang waktu pacaran itu mereka tuh ini katakanlah ini kepala ya, ini yang hadap depannya ya. Jadi mereka tuh ini menurut aku nih tips yang menarik. Jadi kalau kita pacaran itu posisinya tuh harus saling hadap-hadapan seperti ini. Hadap-hadapan seperti ini tuh maksudnya gini, si keluarganya pria dan teman-temannya pria itu sama-sama mencari tahu kepribadian si wanita, mencari tahu keluarga si wanita, teman-temannya, inner circle-nya, pekerjaannya, apapun yang dia lakukan itu. Saling gitu, saling melihat, saling istilahnya saling kepoin, benar-benar harus saling kepoin. Itu harus saling kepoin supaya nggak terjadi salah pilih pasangan. Nah, nanti kalau sudah menikah, posisi mereka bukan lagi hadap-hadapan. Posisi mereka tuh punggung-punggungan. Yang dimaksud itu gini, seandainya keluarganya pria ini mengkoreksi yang wanita, pria itu pasang badan buat istrinya. Oh, ya, nanti aku bilangin ya. Jadi dia itu posisinya sudah melindungi, termasuk si wanita. Kalau ada yang menjelekkan pasangannya, kita sebagai istri itu nggak boleh, iya memang suami aku kayak gini. Itu bukan omongan orang zaman dulu. Menurut aku itu sangat relevan sekali juga zaman sekarang. Kita nggak boleh ngomong keburukan pasangan kita di teman arisan, di perkumpulan apapun, atau jangan sampai juga kita malah curhat di media sosial ngomongin pasangan kita. Itu fatal banget. Tapi sekarang banyak yang seperti itu. Jadi posisinya tuh Jadi kalau misalnya tentang keburukan-keburukan tuh alangkah baiknya misalnya ada yang
istilahnya unek-unek ya, berarti alangkah baiknya dikonsultasikan pada yang tepat seperti konselor pernikahan, seperti itu, misalnya. Yang pertama kali nggak usah ke konselor dulu, yang pertama kali ngobrol sama pasangannya dulu. Kalau Oh, nggak ketemu jalan keluarnya, baru cari cari mediator lain, gitu. Tapi juga nggak boleh cerita ke orang tua, kalau udah menikah, itu kita nggak boleh ceritain ke orang tua, karena misalnya saya punya masalah sama suami, saya cerita keburukan suami saya ke orang tua. Nggak mungkin orang tua saya membela suami saya. Yang ada image suami saya yang jadi semakin tambah lama tambah jelek di depan orang tua. Karena orang tua mana yang nggak bela anaknya sendiri, gitu. Jadi aku lanjutin ilustrasi yang ya, tadi. Jadi seandainya ada yang mengkritik itu, kita istri itu pasang badan buat suami juga. Jadi bukan hanya pria yang harus pasang badan, perempuan pun juga. Nah, masalahnya ini yang ideal, Dep. Tapi masalahnya yang suka terjadi buat orang yang belum menikah, itu mereka sebelum menikah mereka udah pasang kayak gini. Jadi keluarga dan teman-temannya si pria ini ngomongin yang perempuan, kayaknya perempuan kamu kurang sopan deh. Kayaknya bajunya kurang kurang sesuai sama ke tempat dia pergi. Atau keluarga dan teman-temannya yang wanita ngomongin yang pria, kayaknya pacar kamu tuh males deh. Kayaknya pacar kamu tuh nggak bisa susah hidupnya dan lain sebagainya. Tapi orang pacaran tuh yang salah, mereka tuh posisinya gini waktu pacaran. Jadi dia jawab, "Enggak kok, pasangan aku enggak kayak gitu, enggak, enggak. Jangan sentuh-sentuh pacarku. Pokoknya ini pacar yang terbaik buat aku." Nah, ya. itu yang salah. Lalu mereka saling menjaga pasangannya waktu pacaran. Dan waktu orang yang kayak gini nih, kalau udah menikah, baru Ya. dia kayak gini, baru dia cari tahu. Makanya jadi chaos, dia baru tahu pasangannya ternyata sesuai sama yang diomongin sama inner circle-nya ini, kebalik. Mungkin itu tips yang paling penting itu batasi gerakanmu tuh, batasi salah satunya selain jangan sampai kita pacaran kebablasan ya. Itu yang kedua tuh yang masalah ini. Kita benar-benar harus posisi hadap-hadapan sama pasangan kita waktu kita pacaran. Harus cari tahu sebanyak-banyaknya dulu. Orang dulu suka bilang bibit, bebet, bobot. Menurut aku itu very relevant juga di masa sekarang. Perlu banget. Apalagi ada media sosial ya. Kita bisa ngelihat even sepupunya pun punya Instagram, kita jadi bisa lihat gitu. Oke. Jadi tipsnya nggak hanya untuk yang married, yang mau yang untuk yang punya pasangan tapi mau ke jenjang berikutnya masih ya bertanya-tanya itu Bingung. ada ada tips-tipsnya. Ya, oke. Ya Nika, makasih banyak buat waktunya, sharingnya. Nanti Oke, terima kasih. Ya, semoga tadi tipsnya membantu buat teman-teman yang nonton tayangan ini. terima kasih sudah melihat video ini sampai akhir. Semoga apa yang kami bahas dalam video ini dapat berguna bagi kita semua. Bagi Anda yang mempunyai pertanyaan atau kritik dan saran bagi channel kami, Anda dapat mengetikkannya di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya, dan terima kasih sudah mampir di channel Hey Life, Henok, Debbie, dan kehidupan orang-orang di sekitar kami.